Nah, mungkin kalau bisa saya kasih contoh lagi, misalnya dalam persoalan ini, Pak. Ya, ini ayat yang populer kan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya, la taqul lahuma uf. Itu ayat yang menyatakan pengharaman kita untuk berkata uf terhadap orang tua. Ya, nah uf itu mungkin dialek Arab ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin gitu. Nah, kita di dalam sikap kita terhadap orang tua bilang aja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau mukul boleh? Nggak ada. Larangan memukul itu nggak ada, Pak, terhadap orang tua. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan bahwa yang dilarang itu hanya mengucapkan saja, itu ilatnya apa? Alasan timbulnya hukum pengharaman mengatakan itu adalah ya, kias. Kias berasal dari kata kosa. Kosa yakisu kiasan. Kosa, fi'il madinya kosa, fi'il mudhari'nya yakisu kiasan. Artinya menyamakan atau membandingkan, menyamakan, menganalogikan. Ya, kalau dalam bahasa kita, menganalogikan, menyamakan. Ya, definisinya, kias itu adalah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada dalilnya dalam nas, baik dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma sahabat, dengan suatu perkara yang sudah ada dalilnya di dalam nas, ya, disebabkan adanya kesamaan ilat. Nah, ilat itu apa? Ilat itu alasan timbulnya hukum. Ya, saya ulangi lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya, pelan-pelan. Jadi kias adalah menyamakan hukum atas suatu perkara yang tidak ada dalilnya di dalam nas. Ya, nas itu bisa Quran, bisa hadis, bisa ijma sahabat. Nas itu artinya teks ya. Ya, dengan suatu perkara yang sudah ada dalilnya di dalam nas, disebabkan adanya kesamaan ilat. Nah, ilat itu adalah alasan atau sebab timbulnya hukum. Ya, kira-kira bisa dipahami ya, Pak ya. Nah, contoh ya, mungkin contoh yang lebih mudah ya, ini kan nanti kita bahas contoh ini. Khomer misalnya, Pak. Ya, khomer itu adalah jelas dalilnya di dalam surat Al-Maidah. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr wal maisir, judi, wal anshab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Ya, kalau zaman kenabian itu kalau mengundi nasib itu dengan anak panah, Pak. Nah, sekarang ya mengundi dengan apapun tidak boleh. Ya, mengundi nasib. Rijsun adalah satu perbuatan yang keji min amali syaitan. Ya, karena itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah ya perbuatan-perbuatan tersebut la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Nah, ayat ini menjadi dalil pengharaman khomer, Pak. Ya. Jadi kemudian ada orang yang bertanya, nah yang diharamkan kan khomer. Ya. Lalu untuk selain khomer gimana? Dalilnya tidak ada. Ya, dalilnya tidak ada, Pak. Ya, khomer itu kan minuman yang memabukkan yang dibuat dari anggur. Ya, yang difermentasi dalam sekian pekan, ya, sehingga ketika diminum itu akan merusak akal. Ya, membuat orang mabuk. Nah, itu khomer, Pak. Tapi kan dari perkembangan zaman, minuman-minuman yang memabukkan itu kan bukan hanya khomer. Ya. Macam-macam kan yang bahannya bukan dari anggur, ya, bahkan muncul kemudian narkoba, ya. Nah, kalau yang diharamkan khomer kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau sabu-sabu boleh dong, kan sabu-sabu nggak ada dalilnya. Sabu-sabu kalau bapak-bapak cari dalilnya di Quran, di Sunnah, itu nggak ada dalilnya. Tapi narkoba, kemudian apapun yang merusak akal, itu diharamkan karena itu dikiaskan dengan khomer. Ya, karena apa? Yang lain-lain tadi itu
sama-sama merusak akal. Nah, merusak akal inilah yang disebut dengan ilat. Jadi alasan timbulnya hukum pengharaman terhadap khamr itu adalah karena khamr merusak akal. Karena khamr memabukkan. Nah, dengan demikian maka seluruh zat yang merusak akal manusia ya itu dikiaskan dengan khamr, dianalogikan dengan khamr. Karena kesamaan ilat. Ya, karena kesamaan sebab ya. Karena semua itu adalah zat-zat yang merusak akal manusia. Ya, jadi ilatnya di sini adalah merusak akal manusia. Ya, alasan timbulnya hukum pengharaman terhadap khamr itu adalah merusak akal. Ya, membuat atau memabukkan. Paham ya sampai sini? Mudah dipahami ya, Pak ya. Nah, yang seperti ini banyak, Pak. Yang seperti ini banyak. Contoh di sini ya, tentang jual beli. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah ya fas'au ila dzikrillah fadzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah ya, bersegeralah kalian untuk zikrillah. Zikrillah itu maksudnya salat ya, segera salat Jumat ya, segera berangkat salat Jumat ya. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, yang diharamkan kan jual beli. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Ya. Lalu kalau main catur boleh dong. Ya. Kalau selain jual beli boleh dong. Ya. Di sini dikatakan, ya, kalau sewa menyewa gimana? Kan sewa menyewa bukan jual beli. Ya, semuanya haram. Ya. Jadi aktivitas apapun ya ketika sudah terdengar azan untuk panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, semuanya haram, Pak. Ya, karena seluruh aktivitas tadi dikiaskan dengan jual beli. Karena kesamaan ilat. Ilatnya apa? Ilatnya karena semua perbuatan itu termasuk perbuatan yang melalaikan panggilan Allah untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Ya, paham ya, Pak ya? Mudah ya. Jadi jangan ada yang mengatakan, kan yang diharamkan cuma jual beli. Ya, kalau aktivitas yang lain ya boleh-boleh saja. Nah, ini nggak paham kias berarti. Ya, jadi seluruh perbuatan tidak hanya jual beli, ya, sewa menyewa, kerja di kantor, ya, main catur, nyuci motor, ya, olahraga dan seterusnya haram, dosa besar. Ketika sudah ada panggilan adzan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, dan semua perbuatan tadi dikiaskan dengan jual beli. Ya, karena adanya kesamaan ilat. Ilatnya adalah apa? Karena semua perbuatan itu adalah termasuk melalaikan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, paham ya, Pak ya? Nah, ada yang bisa memberi contoh yang lain? Mungkin haram. Nah, mungkin kalau bisa saya kasih contoh lagi misalnya dalam persoalan ini, Pak. Ya, ini ayat yang populer kan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya, la taqul lahuma uf. Itu ayat yang menyatakan pengharaman kita untuk berkata uf terhadap orang tua. Ya, nah uf itu mungkin dialek Arab ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin gitu. Nah, kita di dalam sikap kita terhadap orang tua bilang aja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau mukul boleh? Enggak ada. Larangan memukul itu enggak ada, Pak, terhadap orang tua. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan bahwa yang dilarang itu hanya mengucapkan saja, itu ilatnya apa? Alasan timbulnya hukum pengharaman mengatakan itu adalah menyakiti orang tua. Jadi baik menyakiti hati maupun menyakiti fisik. Maka seluruh ucapan maupun seluruh perbuatan yang menyakiti orang tua itu haram. Mengatakan atau mengatakan apa lagi? Bahasa-bahasa yang kasar lah untuk orang tua, tidak boleh. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai menyakiti dan sebagainya. Semuanya haram. Nah, perbuatan-perbuatan yang lain ini dikiaskan dengan kata uf tadi. Karena kesamaan ilat. Ya, kesamaan alasan. Alasannya apa? Menyakiti hati orang tua. Ya, atau persoalan riba. Riba di situ, Pak. Kalau kita cari di Al-Qur'an, itu yang dilarang itu adalah memakan. Ya, la ta'kulur riba. Ayatnya bunyinya kan begitu kan? Janganlah kalian memakan riba. Lalu kalau ada yang mengatakan lalu untuk bayar listrik boleh.
Tidak boleh juga. Ya, karena apa? Ilatnya pengharaman riba itu adalah riba itu perbuatan zalim, ya, merugikan orang lain. Ya, ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Ya, nah, jadi artinya apa? Seluruh penggunaan yang berasal dari riba haram semua. Untuk bayar listrik, untuk beli motor, untuk beli handphone, ya, untuk beli baju, ya, semua tidak boleh. Artinya riba itu haram untuk apapun, bukan hanya untuk makan. Meskipun ayatnya berbunyi la ta'kulu riba. Janganlah engkau memakan riba. Paham ya, Pak ya? Baik. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu, Pak. Kata ilat tadi ya, ilat yang kita bahas tadi dalam istilah apa? Kias tadi. Tadi maknanya apa ilat yang saya sampaikan tadi, Pak? Alasan timbulnya hukum, ya kan? Ilat dalam konteks kita berbicara soal kias, maknanya adalah alasan timbulnya hukum, yang menjadi sebab timbulnya hukum. Betul ya? Paham ya Pak ya? Nah tapi kalau dalam ilmu hadis, kemarin kita sudah bicara ilmu hadis, ilat maknanya apa? Ya, syarat-syarat hadis sahih itu salah satunya adalah tidak boleh ada ilat di situ. Tidak boleh ada kecacatan. Nah, tidak boleh ada kecacatan dalam hadis itu. Jadi ilat itu bisa bermakna cacat juga dalam ilmu hadis, dalam ilmu ushul fikih. Ini kan kalau mengenai sumber hukum itu kita bicara ilmu ushul fikih sebenarnya, Pak. Ilat di sini maknanya adalah alasan timbulnya hukum. Bisa dipahami, Pak ya? Nanti dalam nahwu sharaf ilat beda lagi maknanya. Ya, makna ada istilah huruf-huruf ilat dalam ilmu nahwu sharaf. Ya. Tapi yang harus Bapak paham, yang sudah Bapak pahami ada dua makna ilat ya yang sudah kita bahas. Tentang ilmu hadis misalnya, ilat itu maknanya cacat. Ya, kita bahaskan pekan-pekan lalu bahwa syarat-syarat hadis sahih itu yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua perawinya harus adil, yang ketiga perawinya harus dobit, ya, hafalannya kuat, yang keempat tidak boleh ada syad, tidak boleh ada kejanggalan, ya, secara maknawi dalam hadis itu. Kemudian yang kelima tidak boleh ada ilat, ya, tidak boleh ada kecacatan dalam hadis itu. Ya, nah ini makna ilat dalam ilmu hadis. Tapi ketika kita bicara soal ilmu ushul fikih, ilat itu maknanya alasan timbulnya hukum. Sebab-sebab timbulnya hukum. Kayak khomer tadi. Apa yang menjadi alasan pengharaman khomer? Karena khomer itu merusak akal. Ya, apa yang menjadi alasan pengharaman jual beli? Ya, karena jual beli ketika sudah terdengar adzan untuk sholat Jumat itu melalaikan sholat. Itu ilat namanya.